Jemaah Majlis Kajian Tadabbur Ayatil Quranil Karim rahimana wa rahimakumullah. Pada pagi ini kita lanjutkan tadabbur ayat Al-Quran kita, di mana pada pekan yang lalu kita telah mentadabburi ayat 34 dari surah An-Nisa. Kita sampai kepada langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan terapi terhadap pasangan yang nusuz. Nusuz bermakna mendurhaka kepada pasangan, dan secara eksplisit atau secara tertulis secara atau terungkap secara terang-terangan di dalam ayat ini, yaitu cara menasihati istri yang harus dilakukan oleh suami apabila mereka menunjukkan sikap nusuz. Kalau kita baca wallati takhafuna, dan pasangan-pasanganmu, istri-istrimu yang kamu khawatirkan, makna takhafun di situ bukan hanya khawatir tidak beralasan, tetapi ada alamat, ada tanda-tanda yang sudah kita jelaskan. Di antaranya adalah istighfaf, memandang enteng, mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahawa ia melecehkan suaminya, dan termasuk tentu mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang ditunjukkan oleh Al-Quran ada 3. Yang pertama adalah memberikan mau'izah. Yang kedua al-hajru madaji', memisahkan atau untuk tidur bersamanya. Dan yang terakhir adalah ad-darab, dengan memukulnya. Tetapi para ulama telah menjelaskan makna pukul di sini adalah ghairu mubarrih, tidak menimbulkan cacat, dan menghindari tubuh yang merupakan majma'ul mahasin, kumpulan tampilan kecantikan. Jadi tidak wajah, tidak hal-hal yang terlihat oleh orang, dan tidak pula menimbulkan bekas luka. Tidak boleh hal seperti itu dilakukan. Kalau sampai ke tingkat demikian, itu bukan lagi tarbiyah, itu bukan mendidik namanya, itu artinya penganiayaan. Itu tidak boleh terjadi. Nah, ada yang bertanya begini, kenapa Islam mengizinkan cara pendidikan dengan memukul ini? Kenapa tidak dilarang? Nah, mungkin jawaban yang tepat dalam hal ini, emosional yang memuncak, emosi yang memuncak, itu menuntun lahirnya reaksi yang kadang sulit dihindari oleh manusia. Dilarangnya memukul, mukul ini tetap saja akan terjadi.
Ada orang yang tidak tahu dengan petunjuk Al-Quran tapi menampa bini setiap saat. Apakah dia melakukan itu berdasarkan petunjuk Al-Quran? Tidak. Tapi memperturutkan emosinya. Artinya apa? Dalam tingkat tertentu hal seperti itu kadang tidak bisa terpendam. Karena itu Al-Quranul Karim memberikan batas, jangan sampai cara seperti itu menjatuhkan seseorang kepada langkah penganiayaan terhadap pasangan atau tindakan kekerasan. Nah, karena itulah makanya Islam tidak melarang secara total, tapi memberikan batasan petunjuk supaya tindakan itu tetap dalam ruang apa? Dalam ruang pendidikan. Sama juga kepada anak murid. Kalau hanya sekedar dinasihati dengan lisan dan tidak ada hukuman, yang mau tidak mau dalam kondisi terpaksa harus dilakukan hukuman fisik, manusia memang harus sampai ke tingkat itu. Sebab kalau seluruh hukuman fisik diharamkan, tentara tidak bisa latihan. Tetapi hukuman fisik itu tidak boleh keluar dari maksud utama, yaitu apa? Mendidik. Nah, kalau hal-hal seperti itu total dilarang, lihat kondisi yang muncul hari ini. Anak-anak murid tidak ada sedikit pun rasa takutnya. Kenapa? Karena mereka merasa bisa berbuat apa saja, bahkan mereka yang mengancam guru mereka, menantang berkelahi dan berbagai macam. Sudah kita lihat di berbagai informasi media. Akibatnya apa? Akibatnya wibawa guru itu mulai hancur di hadapan murid. Dan yang lebih dahsyat lagi, kalau sudah tidak ada wibawa guru, maka ilmu yang disampaikan tidak lagi akan efektif membentuk wawasan keilmuan dan kepribadian dari anak didik. Nah, ini jadi orang-orang yang selama ini menganggap bahwa hukuman fisik itu semuanya dalam kategori kekerasan, mestinya harus melakukan peninjauan ulang. Banyak orang yang memuji tokoh-tokoh dahulu punya kepribadian yang baik, kesantunan, rasa hormat. Orang Minang termasuk itu. Tokoh-tokoh dulu tuh hebat, mereka santun, mereka hormat, mereka pandai menempatkan orang, mereka sopan dalam bertutur kata. Kan gitu. Tetapi kita hanya bicara sampai di situ. Mau tidak kita menelisik bagaimana mereka dididik dahulu oleh guru-guru mereka? Nah, kalau memang pendidikan melecut murid, saya juga beberapa kali kena kabel juga telapak kaki saya. Kalau hal seperti itu salah, maka tidak patut kita memuji-muji tokoh-tokoh itu hari ini. Kenapa? Karena mereka dulu dididik dengan begitu. Bahkan ada tempat mengaji yang orang tuanya ketika menyerahkan anaknya disuruh membawa rotan sehelai. Itu dahulu. Memang anak mengaji dan biaya mengajinya kadang bareh, sagale dan berbagai macam itu tidak badak bawa, tapi rotan mesti bawa dulu. Kuah. Nak mau sarang ngaji aku rotan yang kuah. Kalau dahulu kita kena rotan oleh guru kita, itu takut mengadu di rumah.
So, kenapa kalau mengadu kepada orang tua bukannya dibela, malah dapat tambahnya? Nah, kalau cara pendidikan seperti itu dianggap pendidikan cara yang keliru, maka kita tidak patut memuji-muji tokoh-tokoh yang kita jadikan pahlawan-pahlawan, Agus Salim dan lain-lain. Mereka semuanya terdidik di surau dahulu, dan gaya pendidikan surau ya seperti itu semuanya. Artinya apa? Tidak semua darab, memukul itu masuk dalam kekerasan. Tidaknya ada dua yang menjadi ukuran. Yang pertama adalah maksud, yang kedua adalah qadar. Tapi kalau lampang menganiaya jelas. Tapi kalau sekedar memukul untuk sebagai peringatan dan hukuman atas kekeliruan dalam batasan yang tidak membuat cacat dan tidak mematahkan dan tidak membuat seseorang menjadi terluka dan berbagai macam, itu masih dalam batasan mendidik. Nah, karena itulah kalau kita perhatikan tafsir para ulama tentang wadribuhunna, dan pukullah mereka itu, ada beberapa kriteria dalam penafsiran ulama memukul itu. Yang pertama adalah la yukassir 'izama, tidak memecahkan atau mematah tulang. Kalau sampai ke situ itu tidak mendidik lagi itu. Yang kedua, wala yushinu jarihah, tidak melukai. Dan yang ketiga adalah ayat taqiya al-wajha fa innahu majma'ul mahasin, menghindari wajah dan hal-hal yang menjadi tampilan seseorang. Nah, ini adalah kriteria qadar namanya. Kadar pukulan itu seperti apa? La yaksiru 'azam, tidak sampai mematahkan, memecahkan, jelas tidak boleh. Yang kedua, la yusinu jariha, tidak membuat bekas luka. Dan yang ketiga, menghindari wajah dan hal yang merupakan tampilan seseorang di tengah orang banyak. Nah, itu dari qadar yang dibolehkan untuk melakukan hukuman dalam bentuk fisik itu. Kemudian dari kondisi, kadar kondisinya adalah situasinya, yaitu wala yalja'u ilaihi illa 'inda faslil 'ilajainis sabiqain, tidak ditempuh jalan itu melainkan setelah gagal dua terapi awal. Tidak boleh ke sana perginya dulu, main pukul dulu. Terapi yang pertama, a'idhuhunna, kan begitu? Nasihati mereka. Yang kedua, ahjuruhunna fil madaja'. Baru kemudian yang ketiga, wadribuhunna. Jadi tidak boleh orang melangkah ke cara yang ketiga sebelum dua cara yang awal itu gagal. Artinya apa? Ini adalah pilihan terakhir. Apakah boleh digabung? Ada yang mengatakan kalau sekali dilakukan 3 boleh bu ya? Ya.
Kecek keluar, tinggal yo tangan main sekali ya, tidak boleh. La yalja ilaih. Nah, pendapat yang kuat mengatakan bahwa tidak boleh langkah ini ditempuh melainkan setelah dua langkah awal dikatakan dinilai gagal. Jadi dengan demikian kelirulah orang yang mengatakan bahwa Islam mensupport atau menjadi penyebab lahirnya KDRT, kekerasan dalam tangga. Karena izin dari Al-Quran itu melakukan itu tidak mutlak begitu saja, tetapi ada ketentuan yang harus dipenuhi. Itulah ketentuannya.